Halo pendengar setia Ruang Resiko, saya Ridwan bersama rekan saya ada Rizky dan Bagus. Kita akan bahas sesuatu yang sering bikin deg-degan di dunia bisnis, yaitu resiko operasional. Betul, Ridwan. Banyak yang berpikir resiko cuma soal finansial atau pasar. Padahal resiko operasional ini ada di setiap lini aktivitas perusahaan. Secara singkat, ini adalah resiko kerugian akibat proses internal yang gagal, human error, sistem yang bermasalah, atau kejadian eksternal yang tidak terduga. Contoh konkretnya nih, misalnya usaha kecil tiba-tiba krisis, kas karena pelanggan utamanya telat bayar, atau restoran terkena krisis, reputasi karena video kondisi dapur yang tidak higienis, viral. Bisa juga perusahaan software kena gugatan pelanggaran hak cipta. Semua itu resiko operasional. Nah, supaya gak kaget, resiko-resiko ini biasanya dikelompokkan. Ada 6 kategori utama yang sering jadi acuan. Yang pertama, ada risiko proses terkait dengan inefisiensi atau kegagalan prosedur internal. Lalu ada resiko manusia yang sering paling sulit diprediksi, mulai dari kesalahan karyawan, kecurangan, hingga kurangnya pelatihan yang bikin tim melanggar aturan. Selanjutnya, resiko sistem atau teknologi, seperti serangan cyber, bug, atau infrastruktur IT yang lemah. Selain itu ada risiko keuangan operasional, misalnya arus kas buruk, risiko strategis dari putusan seperti merger atau munculnya produk baru, dan terakhir risiko peristiwa eksternal seperti bencana alam, perubahan regulasi mendadak, atau pandemi yang di luar kendali perusahaan. Nah, bagaimana cara organisasi mengelola ini semua? Ada proses yang disebut penilaian resiko operasional, dimulai dari identifikasi resiko, lalu analisis seberapa mungkin dan parah dampaknya, kemudian evaluasi untuk memprioritaskan mana yang paling kritis. Setelah itu, masuk ke tahap penanganan resiko. Organisasi punya beberapa pilihan strategi. Bisa menghindari aktivitas yang terlalu beresiko, mengurangi kemungkinan atau dampaknya, mentransfer resiko misalnya lewat asuransi, atau menerima risiko tersebut jika masih dalam batas toleransi. Penting juga memahami istilah selera risiko, toleransi risiko, dan profil risiko. Intinya perusahaan harus tahu seberapa besar risiko yang mau mereka ambil secara keseluruhan, batas risiko untuk area tertentu, dan peta risiko yang sedang mereka hadapi saat ini. Sekarang teknologi juga punya peran besar. Banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak manajemen risiko operasional untuk membantu identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko secara terintegrasi. Tools ini juga bisa membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi, inti dari manajemen risiko operasional ini bukan tentang menghilangkan semua risiko, itu mustahil, tetapi tentang mengenali, memahami, dan mengelolanya dengan bijak sehingga bisnis bisa lebih tangguh dan siap menghadapi ketidakpastian. Betul, Rizky. Kesimpulannya, risiko operasional adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis dengan proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi yang sistematis. Organisasi bisa beroperasi dengan lebih percaya diri dan sikap bangkit dari gangguan. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow, like, dan share buat teman-teman yang butuh insight seputar resiko bisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya.